Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Solea dengan NIM 08011182530011. Kali ini saya akan membuat video tugas yaitu pada bab structure pada lansel kedua dalam program Struct Toko Skincare, di mana user diberikan pilihan yaitu ada 4, yaitu input data. Lalu yang kedua menampilkan data. Ketiga, mencari data yang sudah diinputkan. Apabila belum ada data yang diinputkan, program mencetak belum ada data yang dimasukkan. Lalu yang keempat itu menambahkan data baru, dan yang kelima itu program berhenti ketika user memilih angka 5. Nah, program itu akan terus berlanjut, tidak ada berhentinya kecuali kita memilih pilihan menu yang kelima. Ini sudah ada contoh outputnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke deskripsi program. Yang pertama itu program dimulai dengan menyiapkan struktur skincare yang berisi nama, brand, kadaluarsa, dan harga. Semua data disimpan dalam array structure yang dapat menampung banyak item skincare. Nah, program kemudian menampilkan menu utama yang dapat digunakan untuk memasukkan data baru, menampilkan data, mencari data berdasarkan harga, menambah satu data, atau keluar dari program. Selama pengguna belum memilih keluar, program terus menjalankan proses sesuai menu. Ketika pengguna menginput data, program menyimpan setiap data skincare itu ke dalam array. Lalu menu tampil atau mencetak data akan menampilkan seluruh data yang sudah tersimpan. Setelah itu, menu pencarian akan mencari skincare berdasarkan harga dan menampilkan datanya jika ditemukan. Menu tambah data hanya menambahkan satu data baru pada posisi berikutnya. Lalu program berhenti ketika pengguna memilih menu keluar. Selanjutnya ada flowchart. Yang pertama itu kita start atau memulai program. Lalu di sini saya pakai while true, yaitu supaya dia mengulang program terus selama belum memilih si 5 pilihan yang kelima atau keluar. Jadi dia tuh semuanya ini kembali ke while. Jadi dia pilih lagi gitu. Ini berarti kondisinya dimana dia tuh selalu benar dan mengulang gitu. Lalu ke inputan pilih, ya, user memasukkan pilihan menu yang sudah dibuat, yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Lalu dia mengecek kondisi, jika pilihannya itu yang dipilih adalah sama dengan 1, jika iya, dia bakalan menyuruh user itu menginputkan N. Lalu dia melakukan perulangan untuk memasukkan nama brand, kadaluarsa, dan harganya. Lalu ini menggunakan perulangan I sampai dengan 0 sampai N kurang 1. N-nya berapa nanti ya. Jadi kalau sudah, dia jumlah plus. Lalu I plus. Jumlah plus-plusnya ini untuk si ininya. Lalu I plus. Lalu dia balik ke perulangan for I. Lalu jika sudah terpenuhi atau sudah semua sampai N kurang 1, dia balik lagi mengecek pilihan 1. Jika sudah terpenuhi tadi pilihan pertamanya, dia bakalan ke mengecek pilihan 2. Misalkan yang dia mengecek kondisi apakah pilihannya itu sama dengan 2. Jika iya, dia bakal mengecek jumlah itu sama dengan 0. Jika iya juga, jika jumlahnya itu sama dengan 0, ini jumlah ininya tadi, misalkan tidak ada data yang dimasukkan ya, misalkan nama, brand, kadaluarsa, berarti cuma ada belum ada data yang dimasukkan. Jika ada data yang pertama, misalkan perulangan yang pertama atau area yang pertama atau 0, yaitu berarti datanya ada 1. Jika iya, jumlah sama dengan 0, maka dia mencetak belum ada data yang dimasukkan. Jika jumlahnya itu tidak sama dengan 0, maka dia melakukan perulangan. Dia disuruh namanya menampilkan data, yaitu nama, brand, dan kadaluarsa, dan harganya.
Lalu dia i++ sampai data ke n-1 atau jumlah sampai jumlah -1. Jika sudah, dia cek lagi kondisi yang kedua. Jika dia sudah memenuhi, dia cek lagi apakah dia mau ngecek pilihan 3. Jadi dia mengecek seluruhnya yang kita inputkan berapa, pilihannya berapa. Dia mengecek pilihan itu sama dengan 3. Jika iya, dia mengecek lagi apakah jumlah itu sama dengan 0. Jika iya, berarti datanya itu belum ada ya, data yang dimasukkan. Jika tidak, dia bakalan menyuruh user atau pengguna menginputkan nilai H. H itu untuk si apa itu? H tadi apa? Oh ya, harga. Maaf, lupa. Harga. Lalu dia melakukan perulangan i sama 0 sampai jumlah itu kurang dari 1, sampai jumlah kurang 1. Jika iya, dia bakalan mengecek apakah harga itu sama dengan H. Jika iya, dia bakalan mengecek nama, dia bakalan mencari yang harganya tadi itu sama dengan yang kita inputkan dari si data yang kita masukkan tadi, nama dan brandnya yang akan ditampilkan. Jika tidak ketemu, maka dia outputnya adalah data tidak ditemukan. Jika iya, tadi kan dia menggunakan nama dan brandnya. Lalu i++ sampai dia ketemu gitu, sampai dia memenuhi si harga yang kita cari tadi. Jika sudah juga, dia balik ke kondisi ketiga. Jika tidak, dia bakalan mengecek pilihan yang keempat. Pilihan yang keempat tadi adalah menambahkan satu data. Dia menambahkan lagi satu data, berarti dia menginputkan lagi nama, brand, kadaluarsa, dan harga. Lalu berarti misalkan data yang kita inputkan tadi kan ada 2, sekarang ditambah 1, berarti jumlahnya itu adalah 3. Jika tidak, misalkan dia milih itu sama dengan 5. Jika iya, dia break, lalu keluar dari si pilihannya tadi dan keluar dari program. Jika tidak, dia balik lagi ke si while true, dia ke pilihan lagi sampai seluruhnya, dia cek lagi. Ini kita ke pseudocode. Pseudocode-nya itu kita pakai tipe skincare record. Ini record ini karena kan dia menggunakan strukturnya. Lalu kita mendeklarasikan variabel yang akan kita pakai. Ini caranya karena kita kan pakai nama itu kan biasanya pakai huruf kan, jadi kita pakai char gitu. Ini berarti namanya berarti cuma sampai 50 kata, arraynya sampai 50. Lalu ini kadaluarsa dan harganya dengan menggunakan integer. Ini strukturnya cuma ada satu, yaitu structure skincare. Lalu skincare tadi kita jadikan tipe data. Jadi tipe datanya sekarang itu adalah skincare dengan variabel data dengan array 100 misalkan. Lalu begini untuk memulai program utamanya. Lalu kita deklarasikan dulu variabel jumlah itu kita inisiasikan dengan 0, diisi dengan 0. Lalu kita masuk ke perulangan while true, lakukan. Dia melakukan kondisi di mana dia selalu bernilai benar dan selalu mengulang kalau belum ada yang namanya break gitu. Lalu kita masukkan pilih yang akan dibaca oleh program yang kita masukkan tadi. Lalu dia mengecek pilihan kita tadi. Dia mengecek apakah pilih itu sama dengan 1, maka dia menginputkan n yang akan dibaca oleh program, lalu melakukan perulangan for i itu diisi dengan 0 sampai n kurang 1. Lalu kita menginputkan juga nama, brand, kadaluarsa, dan harga dengan yang akan dibaca oleh program. Nah, ini kenapa dia data dan jumlah,
Karena kan tadi kita data ini adalah variabel dari si skincare, berarti kita memanggil strukturnya si skincare. Dan kenapa ini arraynya jumlah? Karena kan jumlah itu adalah 0, jadi array ke 0 gitu sampai ke perulangan i-nya gitu. Nanti kan ini, nah jumlah 0 kan, 0 ditambah 1 itu adalah 1 kan, jadi jumlah yang sekarang adalah bukan 0 lagi, 1 sekarang masuk ke sini jadi 1 gitu. Ini perulangannya untuk ke jumlah skincare-nya mau berapa, datanya mau berapa gitu. Kalau ini kan isinya. Lalu N4 untuk perulangan. Lalu dia jika tidak, dia bakalan mengecek pilih itu sama dengan 2. Maka dia mengecek juga apakah jumlah itu sama dengan 0. Maka dia jika iya, dia bakalan mencetak belum ada data. Jika tidak, dari sejumlah itu tidak sama dengan 0, maka dia melakukan perulangan for untuk mencetak seluruh inputan yang kita pada bagian ini tadi. Lalu N4, lalu jika tidak, pilih itu sama dengan 3. Dia mengecek apakah pilih itu sama dengan 3, maka jika iya, dia bakalan mengecek juga jumlah itu sama dengan 0. Jika iya, dia bakalan mencetak belum ada data. Jika tidak, maka dia akan disuruh menginputkan harga. Karena kan kita mau nyari barang itu dari harganya. Ini ketemu sama dengan diisi dengan false. Kalau dia harganya itu tidak sama dengan H yang kita inputkan, maka dia false atau salah, lalu tidak ada data gitu, data tidak ditemukan gitu. Nah, jika ya, dia melakukan perulangan, yaitu for i sama dengan diisi dengan 0 sampai jumlah kurang 1. Dia mengecek apakah harga itu sama dengan H. Jika iya, dia mencetak nama dan brandnya. Lalu dia mencetak seluruh nama dan brandnya, akan berarti ketemu itu sama dengan true. Kalau tidak tadi, jika ketemu itu false, maka data tidak ditemukan. Lalu and if, keluar dari kondisi, selanjutnya ke kondisi pilih sama dengan 4. Dia bakalan menginputkan ulang data yang kita mau, kan satu data yang kita inputkan. Lalu jumlahnya tadi yang awalnya dari misalkan 1, kita tambahin lagi datanya itu 1, jadi jumlahnya sekarang itu adalah 2. Lalu jika tidak juga, jika dia memilih 5, maka dia berhenti dari kondisi ini dan keluar dari while dan program. Ini N keluar dari program. Oke. Programnya. Kita langsung saja ke programnya langsung. Nah, di sini kita buat dulu yang namanya struktur utamanya, yaitu pagar include iostream. Lalu ini untuk memanggil library iostream. Lalu using namespace std itu untuk memakai si library-nya tadi. Kita sambil gini ya. Sambil melihat penjelasannya. Lalu ini ada struct skincare, berarti kita menggunakan skincare itu dengan structure yang ini. Ini adalah strukturnya skincare. Ini kita deklarasikan variabel seperti biasa. Lalu in main, ini untuk program utamanya. Nah, ini program utamanya itu kita mendeklarasikan data, yaitu skincare tadi kan udah jadi tipe data. Lalu skincare ini kita variabelin yang baru, yaitu data dengan array 100 sampai 100. Lalu ini kita
deklarasikan juga jumlah, pilih, dan N, I, dan H untuk membuat program ini. Nah, ini while true berarti dia selalu bernilai benar. Yang pertama itu kita mencetak dulu menu-menu yang bisa dipilih user. Lalu dia mencetak perintah untuk memilih pilihan. Lalu disimpan di variabel pilih. Lalu dia mau cek apakah pilih itu sama dengan 1. Jika iya, dia mencetak masukkan jumlah data baru ke layar yang akan disimpan di variabel N. Lalu dia melakukan perulangan for I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, lalu I++. Jadi dia melakukan inputan, yaitu nama brand kadaluarsa dan harganya sesuai dengan si ini tadi, strukturnya tadi. Ini jumlah plus karena misalkan jumlahnya yang kita inputkan N-nya itu adalah 2, berarti jumlahnya itu adalah 2. Jadi jika tidak, dia mengecek apakah pilih itu sama dengan 2. Dia mengecek juga jumlah itu apakah sama dengan 0. Jika iya, berarti dia mencetak belum ada data yang dimasukkan. Jika tidak, dia melakukan perulangan, yaitu mencetak seluruh datanya tadi, yaitu nama, brand, kadaluarsa, dan harga, karena kan dia menampilkan data yang kita inputkan tadi. Lalu jika tidak, dia mengecek apakah pilih itu sama dengan 3. Jika iya, dia mengecek juga jumlah itu sama dengan 0. Berarti dia mencetak belum ada data yang dimasukkan. Jika tidak, lalu masukkan harga. Ini akan disimpan di variabel H. Ini kita menggunakan boolean jika benar, jika salah. Jika salah, dia bakalan mencetak data tidak ditemukan. Jika iya atau benar, dia mengecek kondisi apakah harga itu sama dengan H. Jika iya, dia bakalan mencetak nama dan brandnya. Lalu dia mengecek juga apakah pilih itu sama dengan 4. Lalu dia menginputkan kembali seperti pilihan yang pertama. Lalu jumlah yang awalnya misalkan 2 tadi ditambah 1 jadi 3 data. Lalu jika tidak juga, dia mengecek apakah pilihan itu sama dengan 5. Jika iya, maka dia break dan keluar dari kondisi dan keluar dari program, dan program pun berakhir. Nih penjelasan programnya. Ada 99 sintaks. Lalu kita langsung saja running programnya dulu. Nah, kita di sini memilih pilihan mana yang mau kita pilih. Misalkan kita pilih 1 dulu. Kita menginputkan data. Masukkan jumlah data baru. Aku maunya 2. Data pertama itu nama skincare-nya. Nama skincare-nya itu misalkan toner, sunscreen, dan lain-lain. Misalkan kita masukin toner. Nama brandnya misalkan Skintific. Kadaluarsanya 2030 ini misalkan ya. Lalu harganya itu misalkan 94. Lalu data yang kedua, karena kan kita masukkan jumlah datanya tadi ada 2, berarti ada 2 data. Misalkan sunscreen. Nama brandnya Skin Aqua. Kadaluarsanya 2028 misalkan ya. Harganya 62.000. Kita pilih makanya ini tadi while to berfungsinya untuk ini. Dia bakalan kembali lagi ke pilihan sebelum dia memilih pilihan yang kelima atau keluar 2 untuk data.
Nah, ini adalah tampilan data karena kita tadi memilih pilihan 2. Jadi ini. Lalu kita pilih nomor 3, masukkan harga. Misalkan aku mau nyari yang 94.000, maka keluar nama skincare dan nama brandnya itu toner, dan nama brandnya itu adalah Skintific. Lalu misalkan kita inputkan 4. Nah, kita menginputkan data yang ketiga, jadi dia lanjut dari 1, 2, 3. Misalkan face wash, nama brandnya Wadah, kadaluarsanya 2027, harganya misalkan 34.000. kita tampilkan datanya lagi. Nah, maka dia jadi 1, 2, 3, ada 3 data. Nah, kalau sudah seperti ini, kita misalkan pilih 5, maka dia keluar dari program. Program pun selesai. Oke, mungkin sampai sini saja video tugas kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun programnya yang belum sempurna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.